Di mana hatiku rasa bersalah. Ya apa aku tanya Reza aja ya, harusnya Reza tahu sih. Belum ada yang respon nih. Sama, Yon. Halo, Mbak. Halo Reza. Reza, Sena keadaannya gimana sekarang? Kamu tahu nggak? Kamu udah di rumah sakit Polri belum? Kok tahu, Mbak? Mbak tahu dari mana? Itu nggak penting. Jawab pertanyaan saya sekarang. Sena gimana keadaannya? Saya khawatir. Mbak, Sena sekarang lagi dioperasi, Mbak. Terus sekarang dia butuh donor darah. Sedangkan di rumah sakit ini, Mbak, stok darahnya dikit, kurang. Sena golongan darahnya apa? A. Saya juga A. Saya mau donor darah buat Sena. Saya lagi on the way ke sana sekarang ya. Boleh banget, Mbak. Mbak Davina, kalau misalnya Mbak Davina nyampe sini, Mbak langsung ke unit transfusi darah aja ya. Oke, makasih Reza, makasih. Yon, Davina barusan telepon gue. Dia mau donor darah untuk Sena. Golongan darahnya sama. Alhamdulillah. Yaudah sekarang kita ke unit transfusi darah aja. Kasih tahu kalau ada pendonor. Oke? Gas, yuk. Ya Allah, Mas Dion sama Mas Reza di mana sih? Masa dari tadi nggak kelihatan? Masa iya gue tunggu di depan? Bilal. Mas Dion, Mas Reza, dari tadi saya ikutin. Kan, bener kan feeling gue tadi di parkiran motor? Ada yang ikutin kita. Ini pelakunya nih. Sales rumah Arya Wangsa. Ngapain lu di sini? Mohon maaf, Mas Dion, Mas Reza. Saya ikutin kalian karena mamanya Bosena itu cemas sama Bosena. Apa? Mamanya Bosena cemas sama Bosena. Jadi saya harus melaksanakan tugas sebagai aspri. Lah, gue mau nanya sama lo. Iya, Mas. Golongan darah lo apa? Golongan darah? A, Mas. Yan, dapat satu lagi kita. Tunggu, Mas. Mau kemana, Mas? Gue mau bawa lo ke rumah transfusi darah. Bos lu nih sekarang butuh donor darah dari lo. Oke? Yuk. Duh, kenapa jadi tiba-tiba donor begini nih? Waduh, Mas. Donor darah, Mas. Saya belum pernah donor darah seumur hidup saya, Mas. Dan saya juga takut sama jarum suntik. Ngilu, Mas. Lu mau nolongin bos lu nggak? Ya, mau sih, Mas. Tapi ada cara lain nggak, Mas? Nggak ada. Yuk. Udah. Tangan. Ntar kan diambil darahnya. Tapi bos lu lah. Coba dipikir-pikir dulu, Mas, ya. Mungkin ada cara lain selain donor darah, Mas. Lu santai, relax, chill. Mas, aduh, saya takut banget jarum, Mas. Lau. Saya benci banget jarum, Mas. Ini demi bos lu nih. Mas Reza, Mas Dion. Aduh, laba-laba gede banget, Mas. Itu. Lal. Nggak ada cara lain. Tapi saya takut, Mas. Gimana, Mas? Saya takut banget nih. Duh, tapi serem banget, Mas. Kita mulai ya, Pak. Tenang aja ya, Pak. Aduh, saya takut nih, Mas Reza, Mas Dion. Lal, denger gue Lal. Ini tuh rasanya kayak digigit semut doang. Ini semua. Semut rangrang 400.000 ekor. 400.000 ekor. Pak, bisa tenang nggak? Oke, Sus. Tuh. Siap, Sus. Marahin kan lu? Kita cek tensi dulu ya, Pak. Udah nggak usah pegang-pegang. Semangat pegang gua. Sakit nih. Kok kenceng banget, Sus? Emang harus kenceng-kenceng kayak gitu, Sus? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim. Tenang. Duh, ngilu banget mas. Bud. Ngilu ke mana, Magnes? Udah, sini aja. Astagfirullahaladzim, gede banget. Joroknya. Stop. Nggak usah diliatin. Merem sama. Udah tenang aja. Aduh. Lu juga. Bilal. Lal. Sakit. Itu kapas doang, kapas. Oh, belum. Pecatin mulu sakit nih dari tadi nih. Aduh. Mas. Lu kalau nggak buat Sena, lu udah gue patahin leher lu. Pertama kali banget mas saya donor darah mas. Emang yang pertama suka sakit, tapi tenang aja. Beri dikit. Udah, lu lihat muka gua aja. Nggak usah lihat suntikannya. Dion, kenapa sih? Kenapa teriak? Ini tangan gua. Pas. Udah ya? Pak, jangan banyak gerak, Pak. Nanti darahnya ngocor loh. Oh iya sus. Lu kalau banyak gerak, darah lu diambil lu sampai habis, ntar lu kredit title langsung. Sampai habis? Yang bisa habis mas? Ya bisa. Masa nggak bisa habis? Sus, ini berapa lama sus? Nggak lama, paling 3 hari ya Sus ya. 3 hari? Udah pas. Aduh. Transfusi, sakit. Tapi jangan sampai gue juga dong yang disakitin. Udah, terima aja nasib lu itu. Terima nasib lu, enak gak disakitin. Lah gue ini, aduh Bilal. Kacau banget tuh orang. Reza, Dion. Mbak Davina. Itu Sena. Tuh si Diki keadaannya gimana? Udah membaik atau belum? Gimana sekarang keadaannya? Yang pertama dia baik-baik aja Mbak. Tapi kita nggak bisa kasih tahu penyebab dan alasannya Mbak. Kenapa emangnya nggak boleh? Begitulah. Ya udah kok. Kak Bilal? Kak Bilal kok ada di sini? Mbak Davina. Ini Mbak, kebetulan golongan darah saya sama Bosena. Jadi saya bantu donorkan darah. Sebagai sahabat SMA yang baik, makasih banyak ya Mbak Bilal udah bantuin. Sama-sama Mbak. Bosena itu sahabat sejati saya Mbak. Saya harus bantu. Kebohongan macam apa lagi nih? Baru tahu gue Bilal teman SMA-nya si Sena. Juara banget bohongnya Sena. Mana dia top up mulu lagi kebohongannya dia. Mbak Davina dipersilakan untuk langsung ke ruang transfusi Mbak. Kita langsung ambil transfusinya Mbak Davina. Iya, yaudah kalau gitu saya masuk dulu ya. Iya, oke Mbak. Makasih ya Mbak. Iya. Oh iya, Mas. Nanti saya bilang apa ya ke mamanya Bosena? Soalnya dia minta kabar dari Bosena. Gini, kamu pulang aja, nggak usah kasih informasi apa-apa. Nanti biar kepolisian yang kasih tahu ke mamanya dan keluarga mengenai apa yang terjadi dengan Sena. Karena kepolisian lebih tahu sampai sebatas mana informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan. Oke, kalau gitu. Mas Dion, Mas Reza, kalau gitu saya pamit dulu ya. Soalnya saya harus ke area Wangsa sekarang. Ada orang yang mau lihat unit rumah. Nanti kabarin aja ya kondisi Bosena ke saya. Oke udah? Ya. Tadi kasih tau. Ya udah. Makasih banyak Mas ya. Thank you lah. Makasih Mas. Ya gue nggak bisa kasih tahu Davina dong karena apanya kan. Itu kan satu orang lagi deh. Cek dulu ya, siapa tahu ada yang mau donor lagi. Sena. Darah A. Temen lo tuh. Ini diisi dulu ya Bu untuk biodatanya, nama, nomor telepon, dan lainnya. Kemudian untuk prosedurnya bisa dicek dulu apakah golongan darah ibu beneran A atau bukan, dan resusnya apa. Setelah itu baru kita bisa proses donor darahnya. Oke, makasih ya Sus. Sama-sama, permisi ya Bu. Tommy dari Kepolisian Polres Cakrabu. Saya Veronica. Silakan duduk. Ya, terima kasih.
Bapak teman anak saya Angga ya? Angga bilang sama saya ada tugas 3 hari. Berarti mau mengabarkan tugasnya sudah selesai hari ini. Begini Bu, saya datang kemari ingin menyampaikan keadaan putra Ibu. Sena sekarang dalam kondisi kritis, Bu. Dia mengalami kecelakaan pada saat bertugas. Dan sekarang Ibtu Sena dalam penanganan dokter di rumah sakit, Bu. Di rumah sakit mana anak saya dirawat, Pak? Maaf Ibu, karena saya dalam tugas penyamaran, maka informasi ini cuma bisa saya sampaikan sebatas ini saja, Bu. Tapi kondisi anak saya baik-baik saja kan, Pak? Bisa saya bertemu, melihat dia? Maaf Ibu, untuk saat ini Ibtu Sena belum bisa dikunjungi. Tapi nanti perkembangan kondisinya pasti akan kami segera kabari. Sekarang kita berdoa ya Bu, semoga Ibtu Sena bisa kembali pulih. Amin. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Maafin Mama ya Angga. Harusnya dulu Mama nggak minta kamu cari Rian dengan jadi polisi. Maafin Mama. Kamu jadi begini karena Mama. Ya Allah, aku mohon. Lindungi anakku, Angga. Oke, saya suka ini. Jihan, sayang, gimana? Cuttingannya udah fit? What do you think? Bagus kok, cocok, pas. Oke, nice, love it. Ini mah? Hai, Pak. Pak, Mama cantik nggak pakai baju ini? Pakai dress ini? You're beautiful. It fits you well. Thank you, Pak. Sure. Perfect, perfect. Sayang, bagus kah baju Mama? Bagus, Mah. Warnanya juga cocok di Mama. Thank you, sayang. Semuanya sudah pas, Ibu? Sudah pas semua, Mbak. Kalau gitu Mama ganti baju dulu ya, Pak. Oke. Baik. Kasih ya, Kak. Mbak, maaf. Boleh kami minta waktu sebentar? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Sayang. Pak? Yeay. Kenapa? Papa perhatiin, kamu kayak, I don't know, ada yang mengganjal pikiran kamu. Kenapa? Enggak ada kok, Pak. You It's all sure? good, ya. You sure? I'm sure. Berarti kamu udah yakin untuk melanjutkan pernikahan kamu dengan Dipa? Yakin, Pak. Kalau misalnya nggak yakin, ya kita semua nggak bakal ada di sini, kan? Yeah, sure. Berarti sayang, kamu sudah siap untuk sebentar lagi menjadi seorang istri. Ya, sayang. Papa cuma pesan satu hal ke kamu, ya. Kalau nanti dalam perjalanan pernikahan kamu dengan Dipa, I don't know, kamu merasa ada sesuatu yang bikin kamu gak bahagia, you know, kamu datang ke rumah sayang ya, cerita sama Papa, ya. Thank you, Pak. Ya, you know, karena sekalipun kamu nanti jadi istri orang, buat Papa kamu tetaplah
putri kecil papa. Yang papa harus terus dan harus selalu melindungi kamu. Thank you, Pa. I love you. Ya. You know I love you so much. Wah, kok apa-apa nih kok peluk-pelukan sih nggak ajak-ajak mama? It's okay, papa cuman ya ngobrol-ngobrol. I'm okay. Pasti kamu melo karena kamu mau nikah ya sayang ya? Oke, sayang. Sekarang kan kita udah fitting nih. Gimana kalau sekarang kita ke salon, kita luluran ya? Mau? Pokoknya sampai hari Minggu nanti Mama nggak mau kalau kamu masuk kantor. Mama maunya kamu fokus aja, konsentrasi aja sama pernikahan kamu. Ya? Oke? Oke. Papa mau ke kantor? Ya, Mak. Aku belum bilang ya. Kalian duluan aja. Oke. Nanti aku masih ada appointment. Jadi nanti aku nyusul belakang, aku ganti baju dulu ya. Oke, ya udah. Ayo sayang, yuk. Take care sayang ya. Have a nice day. Thank you ya, Pa. Sure. Oke, bye Pa. Bye, Ma. See you, Pa. See you, sayang. Ada bro, petugas yang mau. Gas, 1. Alhamdulillah. Aman deh. Reza, Udah, bisa. saya baru selesai transfusi darah. Itu kira-kira masih perlu lagi nggak ya? Kalau memang masih perlu, saya cariin karyawan Kusuma Food yang golongan darahnya A. Pasti ada kok. Udah mbak, tadi petugas kita dari Polres ada. 1 yang mau bantuin. Udah. Udah aman. Insya Allah cukup, Mbak. Ya udah kalau gitu, saya boleh ya sekarang jenguk Sena sebentar aja. Saya pengen lihat. Saya khawatir banget. Maaf, kalau untuk itu saya tahu Mbak Davina khawatir dan cemas, tapi memang secara prosedur kita masih belum boleh. Kak, saya cuma pengen lihat sebentar aja, 5 menit aja, 5 menit aja. Sebentar aja. Tetap nggak bisa, Mbak. Walaupun cuma 5 menit. Karena Sena sekarang lagi dalam tugas, Mbak. Lagi dalam misi. Betul. Dan Sena sekarang sedang dalam proses operasi. Dia masih dijaga oleh petugas lapas, Mbak. Karena statusnya kan masih narapidana. Ya Allah, seberat ini ya beban pekerjaan Sena. Bahkan dia yang udah dalam kondisi terluka aja, tetap nggak bisa sembarangan dijenguk. Terus itu orang tuanya udah dikabarin belum? Pasti segera dikabarin sih, Mbak. Sama pihak kepolisian. Tapi biasanya informasinya nggak sedetail itu. Kasihan Sena, harusnya di keadaan kayak gini dia ditemenin sama orang tuanya. Ya itu udah resiko kami, Mbak. Sebagai anggota. Udah waktunya sholat. Kita sholat dulu yuk. Sekalian kita doain Sena. Mari Mbak.
Assalamualaikum. 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 Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyembuh. Karena itu hamba mohon padamu ya Allah, selamatkan Sena. Selamatkan Sena. Sembuhkan Sena ya Allah. Kuatkan Sena. Mampukan Sena untuk melewati masa kritisnya ya Allah. Kami percaya, tidak ada yang tidak mungkin jika Engkau telah berkehendak. Berikanlah aku dan Sena kesempatan untuk bisa kembali bersama lagi ya Allah. Hamba mohon kepadamu. Tekanan turun. Saya akan support. Kita cari titik sumber perdarahannya. Suction. Ya, cepat. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Kenapa perasaan aku nggak enak? Aku ke rumah sakit Polri buat cari tahu Angga. Aku harus siap-siap. Pesan taksi. Bismillah ya Allah. Reza Dion. Karena saya nggak boleh ketemu sama Sena, saya mau nungguin di depan ruang operasinya aja ya. Saya cuma pengen nungguin sampai operasinya selesai. Saya nggak ketemu. Tapi Mbak, ya udah, nanti kita temenin ya. Hei, sayang, Pak. Tunggu. Ini miring saya. Gimana keadaan kamu, Mas? Aku cemas banget loh dengar kamu masuk rumah sakit. Ya, aku baik-baik aja, Man. Papa kenapa luka mukanya? Papa kepleset. Papa gak apa-apa kok. Yang mana aja yang sakit, Pak? Wah, semenjak saya Papa datang, semuanya udah sembuh. Aku kangen banget sama Papa.
aku gambar buat papa. Oh. Ya. Tenang. Papa simpen baik-baik sekarang. Semoga papa, mama, sama Kalista bisa kumpul sama-sama lagi kan, sayang? Iya, apa kerjanya jangan jauh-jauh. Aku mau di rumah ada papa. Nanti papa cari kerjaan yang dekat dari rumah. Biar papa bisa main setiap hari sama kamu. Bisa setiap hari ketemu sama kamu. Oke, kamu sabar. Beneran ya, Pak? Papa cepat sembuh. Gue masih selamat karena Diki. Kalau nggak ada dia, mungkin gue udah di kamar jenazah. Nggak bisa lagi bertemu anak gue. Keluarga Pak Diki? Iya, Yesus. Operasinya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Lalu bagaimana keadaan Diki sekarang, Sus? Kondisi Pak Diki masih belum stabil sehingga harus kami observasi di ruang ICU. Terus kami berdua bisa ngecek kondisi Diki sekarang, Sus. Lihatnya di luar aja ya, tapi baru bisa setelah 1 jam. Oke, baik. Makasih, Sus ya. Sama-sama, saya permisi. Terima kasih, Sus. Tadi saya dengar suster yang ngomong. Alhamdulillah, Mbak. Sena sudah lewati masa kritisnya. Mbak udah bisa pulang sekarang. Saya di sini dulu mau lihat Sena keluar dari ruang operasi. Gak bisa, Mbak. Mbak lihat sendiri kan, ada petugas dari lapas nungguin di sini. Ayo, Mbak. Di depan ICU aja. Dan kita nunggu di depan ICU aja. Yuk. Emang bener-bener disculun. Gara-gara dia, si Han selamat. Makan. Bapak, aduh. Ini makanannya. Masih, Pak. Makan. Makan semua ya. Kirim makan juga. Pak. Pak Supir. Saya izin mau telepon keluarga, Pak. Kamu lagi dihukum. Tolonglah, Pak. Sebentar aja saya mau telepon keluarga saya, Pak.
Saya tanya dulu ke Rupam. Izinan. Napi dengan nomor 76 yang sedang ada di ruang isolasi minta izin untuk telepon keluarganya. Apakah diizinkan? Baik, saya izinkan. Siap. Terima kasih, Nan. Gimana, Pak? Ayo, kamu boleh telepon. Tapi jangan lama-lama. Iya. Buka mata kamu, Sena. Aku nungguin kamu bangun di sini. Kamu bilang, kamu janji kamu akan pulang dan kamu akan baik-baik aja. Ayo bangun, temuin aku. Tolong jangan masuk tanpa izin. Saya nggak tega lihat Sena. Udah tahu dia lagi dirawat begini, kenapa harus diborgol sih? Ya, memang justru karena dia sedang menjalankan tugas sebagai Diki, Mbak. Dia harus tetap seperti ini. Karena sesuai dengan ketentuan, setiap narapidana, walaupun di rumah sakit, dia tetap harus diborgol. Sabar ya Mbak Davina. Sena pasti sadar. Sabar ya, Mbak. Silakan. Ya, Pak. Makasih, Pak. Seger banget habis spa. Siapa ya? Hai Dipa. Sore, Tante. Sore, masuk. Mau ketemu sama Jihan ya? Iya, Tante, sama aku bawain undangan. Baru jadi. Saya sama Jihan sih rencananya memang mau kirim undangan via online. Tapi saya tahu Tante pasti butuh undangan fisik buat kolega-kolega atau saudara-saudara. Iya. Ini saya siapin 30 sih. Kalau misalnya kurang nanti kabari aja Tante. Saya cetakin lagi. Thank you ya Dipa, undangannya cantik sekali. Sama Tante. Bagus sekali. Jihan lagi gimana? Ada. Jihan lagi di samping. Kamu samperin aja. Ya. Mau dibuatin minum nggak? Nggak usah Tante, saya baru selesai meeting juga kok. Ya udah, oke. Saya samperin Jihan dulu ya. Oke, thank you ya Dipa. Sama-sama. Ya. Cantik sekali undangannya. Oke, aku mau kasih undangannya ke siapa aja ya? Sayang.
kaget banget sih. Sayang. Kamu kenapa sih? Ngapain ngelamun di sini? Ini kenapa ngagetin sih? Untung gak jantungan. Kamu lagi mikirin apa pernikahan kita? Enggak, aku lagi cari udara segar aja. Aku habis bawain undangan fisik ke mama kamu. Bagus kok, di sana ntar kamu cek deh. Aku udah kasih sekitar 30-an gitu sih undangan fisik. Sisanya online aja kan? Ya, ntar aku coba cek ya. Bagus kok hasilnya. Tapi menurut aku, daripada kamu bengong-bengong kayak gini sendirian di sini, mendingan kamu packing. Packing? Buat apa? Baju-baju kamu kan banyak. Terus? Nanti habis nikah, kan tinggal dibawa semuanya. Tunggu. Ini jadi aku setelah nikah, kita nggak akan tinggal di sini. Habis kita nikah, kamu tinggal di apartemen aku dong. Kamu ikut aku. Ya kita tinggal di apartemen dulu, nanti kalau misalnya kamu nggak cocok, kita beli rumah. Ya udah, ntar aku mulai packing. Kalau kamu nggak mau packing juga nggak apa-apa, nanti beli baju baru aja semua. Kenapa, sayang? Siapa? Enggak, klien aku nelfon. Aku jalan dulu ya, aku masih harus lanjut meeting sih sama klien ini, dia nungguin. Oh, langsung? Iya. Ya udah, oke, sayang. Oke sayang. Bye sayang, kamu packing ya? Iya, iya. Bye. Bye, hati-hati ya. Halo. Halo. Ini saya Jopi. Ya, gimana? Pas minggu ini sih si Han aman-aman aja. Dia belum buka mulut. Tapi dia masih tetap jadi bulan-bulanan Bang Leo. Dan beberapa hari ini ada napi baru masuk satu sel sama kita. Siapa? Kita semua manggilnya si Culun. Karena memang orangnya benar-benar cupu. Dan dia temenan sama si Han. Terus ada apa lagi? Dan hari ini si Hans dipukulin sampai babak belur sama Bang Leo. Si Culun itu pasang badan. Dia sosokan belain si Hans. Dan mereka masuk rumah sakit. Oke. Kamu awasi terus pergerakan dia. Kalau ada sedikit saja pergerakan dia yang mencurigakan, langsung habisin dia. Jangan sampai dia buka mulut, ngerti? Iya, siap bos. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Maaf, saya mau tanya. Boleh tolong dibantu? Apa di sini ada pasien yang dirawat atas nama Sena Airlangga Abraham? Mohon ditunggu sebentar ya, Bu. Saya cek di sistem dulu ya. Kasih. Mohon maaf, Ibu. Setelah saya cek di data sistem kami, tidak ada nama pasien atas nama Sena Airlangga. Gak ada ya? Maaf sekali, boleh tolong cek sekali lagi, Mbak. Mungkin Mbak ada kesalahan dalam penulisan namanya. Sena Airlangga Abraham. Mohon maaf, Ibu. Memang tidak ada nama Sena Airlangga di database kami. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Ternyata Angga nggak dirawat di sini. Ya Allah, Angga dirawat di mana? Aku khawatir sekali.
Sena, bangun dong. Aku mohon buka mata kamu. Lihat aku di sini. Maaf, Mbak. Udah malam, Mbak. Sebaiknya Mbak Davina pulang. Maksud Reza, Mbak Davina harus istirahat, Mbak. Tadi kan baru diambil darahnya. Lagian kalau komandan kami datang dan lihat ada warga sipil di sini, beliau pasti kurang berkenan dan kami bisa dapat sanksi, Mbak. Mbak Davina, mohon pulang aja ya. Istirahat di rumah. Iya, Mbak. Istirahat. Iya. Saya ngerti kok. Saya pulang ya. Tapi saya mohon kalau ada apa-apa tolong kabarin saya langsung. Pasti, Mbak. Saya pasti akan kabarin Mbak Davina. Tapi kami mohon izin apabila Mbak Davina berkenan. Tunggu kabar dari kami baru Mbak Davina boleh visit ke sini lagi ya. Saya nggak boleh jenguk. Ya, ini demi keamanan Sena, Mbak, karena dia sedang dalam misi. Ya udah. Saya titip Sena ya. Iya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Sena, aku pulang ya. Kamu harus sembuh. Aku gak kuat lihat kamu kayak gini. Oke, love. Saya duluan ya, Reza dia. Baik, Mbak. Hati-hati, Mbak. Tunggu di jalan. Makasih ya, Mbak. Ya, Pak. Tunggu sebentar di depan ya. Ya, sebentar. Tante Vero? Davina? Tante? Tante di sini lagi ada apa? Tante sakit? Nggak mungkin aku bilang ke Davina kalau aku lagi cari anakku di rumah sakit ini. Akan beresiko untuk tugas penyamaran Angga. Saya habis jenguk teman saya dirawat di sini. Kamu sendiri ke sini? Nggak mungkin cerita ke Tante Vero soal Sena yang dirawat di sini. Teman saya baru selesai operasi, Tante. Baru aja saya habis jenguk.
taksi saya sudah sampai. Saya duluan ya, Davina. Ah ya, silakan Tante, hati-hati di jalan. Makasih. Mari. Oke, siapa lagi ya yang harus aku undang? Hai Davina, kamu baru pulang? Iya. Undangan Jihan sama Dipa udah jadi. Bagus deh. Kamu butuh nggak? Siapa tahu kamu mau undang teman-teman kamu. Nih, Mama kasih, Mama kasih 5 ya untuk kamu ya. Kamu kasih teman-teman dekat kamu aja. Ada undangan online-nya juga kok sayang. Ya. Ini kebanyakan gak? Nggak apa-apa, udah. Mama juga masih punya banyak. Ya udah. Thank you. Oke. Kasih teman deket aja ya. Iya. Aduh, siapa lagi ya? Perasaanku gak enak mikirin Sena terus. Ya Allah, aku mohon. Aku mohon tolong sembuhkan Sena. Sehatkanlah dia seperti sedia kala ya Allah. Aku mohon. Semoga Sena bisa melewati masa kritisnya. Amin. Amin. Tadi saya udah minta keterangan dan sama petugas piket rutan. Dan info dari saksi, Sena itu terluka karena melindungi Hans dari serangan Leo. Pasti Sena nggak mau kalau sampai Hans itu terluka dan karena Hans adalah saksi kunci kita. Oke, kalau gitu Reza, Dion, kalian tetap berjaga di sini. Kabari saya terus perkembangan Sena. Siap. Tommy, kita kembali ke kantor. Siap, Dan. Oke. Siap. Yon, Jihan nelfon gue. Ntar ya. Halo Mbak. Halo Mas. Mas Reza, besok kamu nggak usah ke rumah saya ya. Nggak usah nganterin saya. Soalnya saya nggak ngantor besok. Syukur deh. Jadi gue bisa bareng Dion jagain Sena di sini. Oh, tapi kamu tetap ke rumah saya, tetap datang. Saya mau ngasih kamu sesuatu. Besok Mbak, jam berapa? Siang boleh, sore juga boleh. Ntar kamu kabarin saya aja. Oh, baik-baik. Ya udah kalau gitu besok saya kabarin jamnya Mbak. Ya, oke. Bye. Jihan mau ngasih gue apa ya? Beberapa hari lagi aku akan menjadi istri seorang Dipa Andika. Semoga aja keputusanku ini tepat. Dan semoga semua kegelisahanku ini hanya overthinking. Dan aku akan hidup bahagia bersama Dipa.